Halo teman-teman. Jadi kelompok 2 akan membahas mengenai teori belajar kognitif. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Nessa Safira Ilham, yang kedua ada Madinah Nurtaza Lawali, yang ketiga ada Aida Nisa Anwar, yang keempat ada Asmarita Hamzah, dan yang kelima ada Santri Ismail. Berikut ini penjelasan mengenai teori belajar kognitif. Disimak ya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Bahrudin dan kawan-kawan 2012-87. Terdapat model belajar kognitif yang merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi di dalam akal pikiran manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Peranan guru menurut teori belajar kognitif ialah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Jika potensi yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah, maka peserta akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya ada ciri-ciri teori belajar kognitif, yaitu yang pertama, mementingkan apa yang ada pada diri siswa, yang kedua, mementingkan keseluruhan, yang ketiga, mementingkan peran fungsi kognitif, yang keempat, mementingkan keseimbangan dalam diri siswa, yang kelima, mementingkan kondisi yang ada pada waktu sekarang, dan yang keenam yaitu mementingkan pembentukan struktur kognitif. Selanjutnya, tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama yaitu dari Jean Piaget. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Piaget berpendapat bahwa belajar merupakan proses penyesuaian, pengembangan, dan pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang sebelumnya. Inilah yang disebut dengan konsep sehingga hasil belajar atau struktur kognitif yang baru tersebut akan menjadi dasar untuk kegiatan belajar berikutnya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu yang pertama tahap sensori motorik, umur 0-2 tahun, ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Yang kedua tahap preoperasional, umur 2-7 atau 8 tahun, ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Yang ketiga, tahap operasional formal umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Proses belajar yang dialami seorang anak berbeda pada tahap-tahap lainnya. Oleh karena itu, guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif anak didiknya.
Poin kedua yaitu Jerome S. Branner. Berbeda dengan Piaget, Branner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Branner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Branner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi pelajaran dan menyajikan sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Cara belajar yang terbaik menurut Branner adalah dengan memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Menurut Branner ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, enaktif, usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi pengalaman terhadap suatu realita. Yang kedua, ikonik, siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. 3. Simbolik, siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Teori ini juga menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan mewakili aturan yang menjadi sumber. Yang ketiga, ada Ausable. Menurut Ausable, proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru atau belajar bermakna atau meaningful learning. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Dan yang ketiga, meaningful learning adalah suatu proses yang dikaitkannya. Ausable juga mengatakan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau advanced organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Keempat, ada Robert M. Gagne. Menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Salah satu teori yang berasal dari psikolog kognitif adalah teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Robert M. Gagne. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Adapun pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, reseptor atau alat indera menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neural, memberikan simbol informasi yang diterimanya dan kemudian diteruskan. Kedua, sensory register atau penampungan kesan-kesan sensoris yang terdapat pada syaraf pusat. Fungsinya menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual. Informasi yang masuk sebagian masuk ke dalam memori jangka pendek dan sebagian hilang dalam sistem. Yang ketiga, short term memory atau memori jangka pendek menampung hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya. Informasi tertentu disimpan untuk menentukan maknanya. Yang keempat, long term memory, memori jangka panjang, yaitu menampung hasil pengolahan yang ada di memori jangka pendek. Informasi yang disimpan dalam jangka panjang bertahan lama dan siap untuk dipakai kapan saja. Dan yang kelima, response generator atau pencipta respon, yaitu menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Prinsip dan penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Berikut adalah prinsip-prinsip belajar teori kognitif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Yang kedua, disebut mode perseptual. Yang ketiga,
Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang keempat, memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Yang kelima, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Yang keenam, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang ketujuh, dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif amat dipentingkan. Yang kedelapan, materi pelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Yang terakhir, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. Adapun kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip teori belajar kognitif yaitu sebagai berikut. 1. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melakukan tahap-tahap tertentu. 2. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. 3. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. 4. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar. 5. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. 6. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui siswa. Yang terakhir, adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi adalah teori belajar kognitif adalah pendekatan yang menekankan peran penting kognisi dalam pembelajaran. Ini menganggap individu secara aktif memproses informasi, menggunakan strategi kognitif dan belajar melalui pengamatan dan serta pemodelan. Perubahan struktur kognitif dan interaksi antara individu dan lingkungan juga menjadi fokusnya. Dalam konteks pendidikan, teori belajar kognitif menyarankan pendekatan yang berpusat pada siswa, mendorong keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah siswa, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang pikiran. Itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.